Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa kembali berjumpa dalam episode kali ini. Semoga apa yang kita pelajari nantinya dan sebelum-sebelumnya diberikan ilmu yang manfaat, diberikan keberkahan, sehingga Ramadan ini akan terasa lengkap dengan amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, jadi kita sebagai seorang yang beriman, sebagaimana firman Allah, fa idza faraghta fansab, ketika kita selesai melakukan aktivitas, maka kita haruslah segera beralih ke aktivitas yang lain. Itu adalah ciri daripada orang beriman, tidak menunda-nunda dalam melaksanakan suatu hal, apalagi itu adalah ibadah. Dalam episode kali ini, marilah kita sama-sama mengkaji tentang apa yang akan kami sampaikan, 11 perkara yang harus kita segerakan. Jadi memang termasuk amal syaitan, termasuk tipu daya setan adalah ketika seseorang itu melaksanakan aktivitas dengan tergesa-gesa. Kenapa demikian? Karena tergesa-gesa adalah sifatnya setan. Tergesa-gesa ingin kaya, maka dia korupsi. Tergesa-gesa ingin memperoleh jabatan, maka dia berkhianat dan tidak amanah, dan sebagainya. Tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Namun apa yang kami kumpulkan ini adalah 11 perkara yang malah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama adalah segera bertaubat sebelum ajal tiba. Ini penting sekali, sebab kenapa? Banyak di antara kita terlena dengan saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga karena nikmat yang begitu banyak, seseorang itu menjadi lupa daratan, lupa asal muasal dia diciptakan oleh Allah hanya semata-mata untuk ibadah. Maka dari itu, akhir-akhir ini kita semua secara umum banyak mengalami musibah, banyak mengalami cobaan. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu adalah tanda sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Sebab selama ini kita diberikan nikmat yang begitu banyak, kita sering lupa. Namun dengan musibah ini, Allah berkehendak untuk bagaimana manusia itu menjadi ingat kembali kepada Allah dan segera bertaubat. Namun ketika musibah, cobaan, masalah kehidupan belum juga membuat kita bertaubat, apakah kita harus menunggu ajal menjemput dan tidak akan taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, taubat adalah solusi yang harus disegerakan siapapun itu. Yang kedua adalah segera melaksanakan sholat sebelum habis waktunya. Ya, jadi ini mungkin perkara yang masih semu, perkara yang masih samar. Kenapa? Karena kita sering tidak sadar. Kita sering berpikiran, yang penting sholat. Hati-hati. Dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana nanti kelak di akhirat akan ada seseorang yang kepalanya hancur lebur sebab dihantam batu yang begitu besar. Kemudian kepalanya kembali dihantam kembali. Terus demikian.
Kenapa demikian? Sebab kata Allah, dia ketika di dunia melalaikan sholatnya, bukan tidak melaksanakan sholat, melalaikannya, apalagi sampai meninggalkan. Na'udzubillahi min dzalik, pasti siksanya akan lebih dahsyat daripada itu. Jikalau melalaikan saja. Apa yang maksud melalaikan? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah dia mengakhirkan waktu sholat dalam waktu yang terakhir. Jadi sebenarnya masanya masih senggang, dia bisa melaksanakan di awal waktu, tapi dia mengakhirkan sholat tersebut. Maka dari itu, mendahulukan sholat, menyegerakan sholat sebelum habis waktunya adalah perkara yang harus kita segerakan. Kemudian yang ketiga adalah berhaji ketika kita sudah mampu. Akhirnya kita sekarang mendapatkan berita bahwasanya umroh saja sekarang masih belum bisa. Namun terlepas dari itu semua, dalam keadaan normal, banyak sekali di antara kita yang sebenarnya sudah mempunyai harta yang cukup untuk pergi ke sana. Jadi banyak orang yang beralasan, oh saya belum terpanggil, oh harta saya belum cukup. Sebab apa? Sebab di hatinya masih sangat sayang sekali dengan dunianya yang akan berkurang sangat banyak jika untuk dijadikan bekal berangkat haji di tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi bagaimana kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, barang siapa dia sudah mampu tapi dia tidak melaksanakan hajinya, maka hartanya tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 3 perkara yang harus disegerakan, dan insya Allah yang keempat dan selanjutnya akan kita lanjutkan di episode setelahnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.